welcome to Podsku, Podcast Madaku. Saya Lana sebagai perwakilan warga SMA N2 Kudus akan mewawancarai kandidat calon ketua umum OSIS SMA 2 Kudus. Kandidat pertama yaitu Regan Ahnaf Arkananta. Lalu kandidat kedua Renata Witadia. Dan kandidat ketiga Fariza Indah Purwaningsih. Jadi, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Jadi, apa sih motivasi dalam diri kalian untuk menjadi kandidat Caketos ini? Dimulai dari Regan. Jadi, motivasi saya adalah pertama-tama ini kan orang tua saya dulu itu dua-duanya ketua OSIS juga di SMA. Jadi, gimana ya, karena saya orangnya agak gengsi kepada orang tua saya, jadi saya harus bisa jadi ketua OSIS juga. Terus saya mau bikin OSIS angkatan saya dan angkatan bawah saya itu jadi OSIS yang lebih baik daripada tahun ini. Oh, jadi emang dari orang tua gitu ya? Enggak, saya pengen sendiri, cuma orang tua itu memang selalu memotivasi gitu loh. Mama, papa dulu itu gini nak, jadi ketua OSIS. Jadi sampean kalau mau jadi ketua OSIS ya silahkan. Oh, jadi ada dorongan ya dari dorongan. orang tua. Terus kalau untuk Renata? Kalau dari saya sendiri, motivasi saya untuk menjadi calon ketua OSIS adalah dorongan dari orang tua juga. Namun dari saya juga ada motivasi sendiri. Kalau misal aku jadi calon, kayaknya seru nih. Oh, jadi emang nyari sensasinya gitu ya. Terus kalau dari Fariza? Kalau saya, emang dari SMA tuh saya juga pernah nyalon jadi ketua OSIS, tapi belum terpilih. Jadi saya ingin mencoba lagi gitu di SMA, dan saya juga pengen cari tahu pengalaman apa bedanya jadi ketua OSIS di SMP atau SMA, rintangannya itu kayak gimana. Terus ya, apa sih strategi kalian yang kalian gunain lah untuk orang-orang ini milih kalian sebagai ketua OSIS? Dari Regan dulu. Sebenarnya kalau strategi itu tidak ada yang nggak ada yang khusus ya. Cuma saya memang semenjak ada event GC Out itu kan banyak itu kolaborasi sama dari futsal, dari Street Ganesha. Nah itu saya manfaatkan momen tersebut biar bisa menambah relasi lah, menambah teman. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada strategi khusus. Terus kalau dari Renata? Kalau strategi saya sendiri, menurut saya kita di sini kan sebagai opsional. Jadi untuk strategi itu rencana dari kami yang akan membuat acaranya. Menambah relasi juga menjadikan suatu strategi. Cuma karena kita opsional, jadi kalau misal mau cari strategi itu tidak memungkinkan banyak untuk diambil. Gitu. Terus kalau dari Fariza nih? Kalau strategi itu sebenarnya kalau untuk seleksi kayak gini kan masih udah ada panitianya ya. Jadi di sini kita tuh menjalankan apa sebenarnya yang udah direncanakan. Dan untuk membangun relasi, tentu aja tuh OSIS pasti udah banyak relasi gitu ya. Jadi kita memulai pendekatan-pendekatan baru nih sama siswa-siswi gitu. Terus, gimana sih cara kalian supaya menjadikan organisasi OSIS ini sebagai wadah bagi seluruh warga SMA 2 Kudus? Dari Regannya, gimana gitu? OSIS menjadi wadah aspirasi gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi begini, waktu FNP hari Jumat kemarin itu kan, itu visi misi saya adalah menerima aspirasi. Nah, itu salah satu misi saya. Nah, pada waktu itu saya pernah disanggah oleh salah satu anggota MPK karena menerima aspirasi itu kan tugasnya MPK. Kenapa jadi misi kamu gitu. Nah, jadi saya itu menerima aspirasi
yang khusus event saja, karena yang MPK itu kan menerima aspirasi yang seperti yang di luar event gitu. Jadi keseluruhan Iya, gitu ya. keseluruhan MPK itu keseluruhan. Kalau yang OSIS kan khususnya event ya, jadi memang wadah aspirasi yang khusus event saja. Gitu. Oh. Jadi memang seperti angket pada waktu kelas meeting, nah seperti itu. Terus kalau Renata gimana supaya menjadi wadah bagi aspirasi-aspirasinya warga SMA 2 Kudus? Kalau menurut saya, wadah atau aspirasi yang saya maksud ini penerimaan anggota OSIS yang walaupun dia tidak punya bakat, tapi dia mungkin bisa ada bakatnya dalam OSIS itu. Jadi kita itu merekrut juga mengaspirasi mereka yang tidak punya bakat untuk mencari jati diri mereka, apakah ada bakat dalam organisasi atau tidak. Seperti itu. Kalau dari Fariza sendiri gimana? Nah, kalau di misi saya sendiri itu ada memaksimalkan OSIS sebagai wadah minat dan bakat siswa-siswi. Jadi nggak usah jauh-jauh yang kayak dikatakan Regan tadi, misal GCOT, itu kan kita kolaborasi sama futsal, di mana di kolaborasi itu kita juga menjadi wadah gitu loh buat minat dan bakat untuk misal ada siswa-siswi nih, siswa-siswi yang pengen ada selain futsal kayak science party itu kan sama science club, jadi kita bisa memajukan dan kita juga bisa mendorong untuk ekstra itu gitu. Jadi kalian kan ini jadi kandidat nih. Kira-kira apa sih program inovatif yang bakal kalian bawain sebagai waktu kalian menjadi ketua OSIS untuk meningkatkan partisipasi siswa-siswa SMA 2 Kudus dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini gitu. Dari Renata dulu. Waktu MPLS itu kan pasti ada demo ekskul. Nah, bagaimana kita menarik perhatian saat mereka presentasi? Kalau presentasi kan biasanya satu-satu. Gimana kalau misalnya ada kolaborasi antara ekstra, kayak contoh yang IPA berarti IPA, yang IPS dengan kemeriahan dalam ekstranya, dalam bidangnya itu. Terus kalau dari Fariza? Sebenarnya jawabannya sama, karena waktu MLS adalah waktu bersinarnya ekstra untuk menyambut anggota-anggota baru. Tapi selain itu, sebenarnya kita bisa melakukan kampanye. Jadi untuk ekstra itu bisa melakukan demo ekskul untuk bisa jadikan proker atau proker bulanan gitu. Jadi bisa menarik siswa-siswi. Kalau Regan pribadi gimana? Iya, sebenarnya emang nggak jauh-jauh ya. Jadi di OSIS itu kan ada proker, ada sebit PADKS. Nah, prokernya PADKS itu kan ada tahun budaya ya kalau nggak salah. Nah, sebaiknya festival budaya. Sebaiknya itu memang kita manfaatkan hal tersebut buat ya seperti tadi demo-demo ekskul, demo-demo yang lain, kesenian juga. Nah, pastinya kan kalau semisal sudah diadakan festival budaya tersebut tapi ekstranya tidak niat atau seperti apa, penampilan jelek, itu kan pastinya tidak menarik perhatian orang. Jadi memang dari OSIS menyelenggarakan dan dari ekstra juga latihan dengan serius supaya bisa memberikan penampilan yang terbaik. Seperti itu. Terus gimana kalian supaya memastikan kolaborasi kalian dengan organisasi-organisasi selain OSIS ini tuh efektif dan bertujuan, yang ada tujuannya tuh berhasil gitu tuh gimana cara kalian? Dari Renata dulu. Pastinya dengan komunikasi. Komunikasi itu kan pasti menghasilkan kerjasama. Kerjasama dari kita itu nanti kita bisa kayak berkompromi. Gimana nih enaknya untuk relasi kita itu semakin rapat, semakin banyak juga. Nah, dengan begitu kita bisa menyimpulkan gimana kalau misalnya kita ada promosi, sosialisasi, poster, atau gimana pun itu yang menambah relasi dalam ekstra atau organisasi tersebut. Terus kalau dari Fariza? Jadi di proker OSIS itu ada pengawasan ekstra, itu mingguan ya. Nah, itu tuh menurut saya bisa kita jadikan bahan evaluasi seperti kayak organisasi-organisasi apa sih yang butuh OSIS gitu, butuh OSIS untuk wadah minat dan bakatnya mereka. Dan selain itu untuk yang dikatakan Renata itu kayak kampanye-kampanye itu sangat dibutuhkan. Apalagi juga waktu MPLS, di situ kita menyalurkan semua organisasi apa aja yang ada di SMA 2 Kudus
agar lebih bersinar dan menarik perhatian siswa-siswi. Oh, jadi gitu. Terus kalau dari Regan? Iya, memang benar seperti kata Fariza. Di OSIS itu kan ada pengawasan ekstra juga. Jadi memang apa ya, seperti pengawasan ekstra tersebut harus bisa digunakan lah, harus bisa dimanfaatkan untuk apa, menambah relasi juga, mempererat hubungan dari OSIS ke ekstra lainnya atau organisasi lainnya juga. Terus juga pada waktu CM itu kan OSIS sama MPK kan pastinya sering kolaborasi juga. Nah, supaya kolaborasi antara OSIS dan MPK tersebut bisa berjalan lancar, tentunya kan harus ada komunikasi seperti kata Renata tadi. Jadi memang rapat-rapat dan yang lainnya itu memang harus sering gitu. Oh, jadi intinya itu emang komunikasi Iya, ya. komunikasi. Terus apa sih nilai-nilai utama yang kalian bawa dalam saat kalian untuk memimpin OSIS ini? Gimana? Terus gimana nilai-nilai itu akan mempengaruhi cara kalian bekerja memimpin OSIS ini? Dari Fariza dulu. Pertama-tama pasti kita nggak lupa sama nilai ketuhanan. Kita pasti ingat ada yang maha kuasa. Kita pasti berdoa ya untuk yang maha kuasa. Saya itu lebih suka kepemimpinan dengan nilai kekeluargaan dan profesionalitas. Dimana di dalam suatu event atau dalam suatu organisasi kita pasti menanamkan kekeluargaan dan profesionalitas. Dan kekeluargaan sama profesional itu pasti berkesinambungan. Dimana ada, saya kemarin habis baca itu, kamu bisa menghormati saya juga bisa menghargai kamu sebagai anggota. Itu menurut saya untuk pimpinan yang baik. Kalau dari Regan? Iya, memang benar kata Fariza tadi. Nilai ketuhanan memang tidak boleh dilupakan. Jadi saya ingin membuat organisasi OSIS ini menjadi organisasi yang punya dasar religius seperti itu. Jadi memang karena kita kedepannya bakal sibuk mengurus event-event yang lainnya, tentu saja kan kita tidak boleh melalaikan tanggung jawab kita sebagai orang yang berketuhanan seperti itu. Dan juga profesionalitas dan kekeluargaan itu memang sangat penting juga, dan juga berkesinambungan. Jadi memang apa ya, kamu ngajini saya ngajini kamu gitu, dan juga jadi pemimpin itu harus bisa mengayomi anggotanya. Ya, kalau dari Renata? Kalau dari saya sendiri, nilai itu pasti kita ambil dari Pancasila pastinya. Pancasila itu semua ada, jadi kita tinggal mengamalkan mulai dari ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, bermusyawarah, sampai keadilan, itu pasti ada di jiwa pemimpin karena Pancasila sebagai pedoman di jiwa pemimpin itu tersebut. Terus gimana sih kalian menangani tekanan dan tantangan dari luar, dari mana aja deh yang kemungkinan besar timbul saat kalian menjabat menjadi ketua OSIS itu? Dari Fariza. Kalau jadi pemimpin itu pasti ada aja kritikan ya, entah itu eksternal atau internal. Jadi kita tuh harus bisa membedakan mana permasalahan eksternal atau internal. Misal kalau dari kritikan, biasanya dari siswa-siswi atau warga SMA 2 Kudus, kita juga harus siap. Karena mau nggak mau ya, kita harus memperbaiki itu. Misal kalau eksternal yang berhubungan sama organisasi, kita bisa mendiskusikan itu dengan sesama anggota. Enaknya gimana, terus jalannya nanti bagaimana. Agar kritikan itu dijadikan sebagai sebuah inovasi atau sebagai motivasi untuk membangun lagi. Kalau dari internal, dari keluarga, teman atau yang lain itu menurut saya privacy dan jangan untuk dibawa-bawa ke organisasi karena biasanya itu menimbulkan penurunan kinerja. Jadi emang nggak bisa menyampurkan gitu ya? Iya. Terus kalau dari Regan? Ya emang kalau semisal kritik asal dari luar itu kan memang dinamika OSIS seperti itu. Jadi pemimpin juga pastinya tidak bisa sempurna. Jadi memang kritik dan saran itu sangat diperlukan untuk bisa maju lagi gitu loh, nggak stagnan berada di situ. Dan juga kalau misal kritikan dari eksternal juga pastinya harus dipilah. Kalau misal kritikan yang bersifat kosong itu kan
kalau dimasukkan ke otak kan akan memberatkan saja. Iya. Kalau misal kritikan yang bersifat membangun, nah itu baru dijadikan lah untuk motivasi diri sendiri. Seperti itu. Kalau dari Renata? Kalau dari saya, kritik dan saran itu pasti kan diterima sebagai kita ketua. Nah, bagaimana kita pintar-pintar mengolah kritik dan saran tersebut agar tidak menjadi konflik. Jadi kalau semisal ada event eksternal dan kita harus membuat keputusan, jadi pintar-pintar kita membuat keputusan yang akan diterima semua khalayak. Jadi jangan memikirkan hal event yang akan berjalan, tapi kita putuskan dulu bagaimana baru kita jalankan. Kalau misal dari internal itu banyak, bisa dari teman, keluarga, maupun dari organisasi itu sendiri. Kalau dari keluarga memang benar, privasi. Tapi kalau dari teman, itu sebisa mungkin jangan dicampur kepada organisasi. Karena teman itu sangat mempengaruhi relasi yang ada di organisasi. Terus, gimana kalian ngatasi rasa apatis atau kurangnya minat siswa-siswa dalam kegiatan OSIS? Dan gimana sih menurut kalian sebagai seorang pemimpin? Fariza, boleh? Oke. Jadi biasanya di event-event itu kita kan ada kolaborasi sama MPK yang biasanya itu Fordisma, ya kan, forum diskusi itu seperti aspirasi. Jadi di situ tuh banyak nih siswa-siswi yang menyalurkan apa yang pengen mereka jadikan event, misal kayak CM kemarin. Nanti ada lomba-lomba yang sangat kreatif dan inovasi baru gitu. Itu dari sisi Semada juga. Nah, di situ kita bisa realisasikan dan kita simpulkan. Untuk tahun ini tuh mereka lebih minatnya ke fisik atau ke hiburan. Jadi dari situ juga kita bisa memahami apa yang mereka inginkan. Dan tentu saja dengan konten promosi, kampanye itu bisa pamflet, video, dan yang lainnya. Jadi yang diposting di Instagram juga. Terus kalau Regan gimana menurut Regan? Iya, memang sebelum kita membuat acara kan tentunya dari si acara pasti memperkirakan bagaimana acara tersebut bisa berjalan. Nah, jadi tugas kita sebagai ketua kan hanya menerima hasil bersihnya saja, dan ketua juga memposisikan dirinya sebagai audiens. Kalau semisal ketua merasa tidak tertarik, jadi memang harus diubah lagi gitu. Memang mau menarik perhatian audiens kan juga butuh promosi juga, seperti kata Fariza tadi. Terus juga butuh masukan dari pihak-pihak lain gitu. Jadi memang tidak bisa event-event hanya seperti itu, tidak akan menarik audiens. Terus dari Renata? Untuk ibaratnya kayak partisipan di event itu kan. Kalau dari saya, pintar-pintar kita dalam mengawasi penampilan. Bagaimana penampilan itu bakal berjalan lancar di event tersebut. Karena menurut saya, terus juga saya pernah dengar, kalau semisal penampilan itu membantu dalam event tersebut. Apabila event tersebut kacau, kalau penampilannya bagus, partisipannya pasti banyak. Jadi menurut saya begitu. Terus gimana sih kalian menangani kritik-kritik atau masukan dari siswa-siswa yang mungkin kalian tuh nggak setuju dengan kebijakan OSIS? Itu gimana kalian menangani kritikan-kritikan itu? Dari Fariza dulu. Seperti kata saya tadi, untuk kritikan dan kata Regan juga, kritikan itu nggak semuanya bisa kita terima, apalagi kadang ada kritikan yang benar-benar menjatuhkan organisasi. Jadi di situ kita harus pilah-pilah di mana kritikan itu bisa membangun kita lebih lagi untuk kebijakan, bagaimana caranya itu kita membuat diskusi. Ya sama saja seperti aspirasi-aspirasi dari siswa. Jadi di diskusi itu kita mendiskusikan kembali kepada siswa-siswi. Misal kebijakan OSIS seperti ini, apa yang membuat kalian tidak setuju dan bagaimana apa yang kalian mau gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan mana kebijakan yang harus kita ambil dan bagaimana saran dari siswa-siswi itu. Terus kalau dari Regan? Iya, memang kritikan dan masukan itu sangat penting ya buat membangun organisasi. Dan juga kata saya tadi, semua kritikan dan masukan itu tidak harus semua dimasukkan gitu. Jadi memang harus dipilah terlebih dahulu
yang mana yang bisa diterima buat kemajuan. Kalau misal ada yang tidak seret sama kebijakan yang dibikin oleh OSIS, kita bisa mendiskusikan hal tersebut, bagaimana baiknya seperti apa, titik tengahnya bagaimana, seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin menghindari keterpaksaan seperti itu. Kalau dari Renata? Kalau dari saya, kebijakan OSIS itu kan pasti kita diskusikan dengan teman-teman. Apakah ini bakal sejalan dengan warga SMA Negeri 2 Kudus atau tidak? Apabila kita sudah menyimpulkan dan ternyata ada salah satu yang tidak berjalan dengan baik, kita masukkan kritik dan sarannya, kita saring, lalu kita ibaratnya seperti memanipulasi kebijakan tersebut. Gimana biar unsur dari mereka ada, unsur dari organisasi itu ada. Jadi emang harus seimbang gitu ya? Seimbang. Terus, gimana cara kalian menjaga keseimbangan antara tradisi sekolah sama inovasi baru kalian? Karena kan tradisi sekolah tuh udah nggak bisa diganggu-gugat ya. Terus gimana sih kalian supaya menjaga keseimbangan antara dua hal itu? Dari Regan dulu. Iya, jadi memang setiap sekolah pasti ada tradisi sekolah sendiri gitu. Jadi memang pinter-pinternya kita buat bisa menggabungkan kedua hal tersebut. Jadi memang inovasi dari organisasi dan tradisi dari sekolah itu sebisa mungkin dikolaborasikan seperti itu. Jadi memang tidak menghilangkan unsur tradisi sekolah dan juga bisa memasukkan inovasi dari organisasi. Kalau dari Renata? Kalau dari saya, benar seperti kata Regan, akulturasi antara budaya sekolah dengan inovasi kita. Nah, kalau semisal adanya kontra sama inovasi kita, mungkin kita bisa membuat inovasi baru. Inovasinya yang mungkin sejalan dengan budaya yang ada di sekolah. Kayak inovasi dari kita sendiri itu kan ada budidaya 5S. Nah, sedangkan di Semada ini kan masih minim yang namanya 5S. Iya. Jadi kita pintar-pintar bagaimana 5S itu bisa jadi budaya di Semada. Oh, jadi emang kayak diterbiasakan ya. Iya. Kalau dari Farisa sendiri? Kalau dari saya, budaya tradisi sekolah itu pasti dari awal sampai hari ini itu pasti tetap ada. Tapi banyak dari warga itu yang komplain, masa stuck di sini-sini aja sih. Jadi kita tuh emang butuh banget yang namanya inovasi. Tapi di situ kita juga harus mencampurkan inovasi sama tradisi. Tapi kita tidak boleh membungkam tradisi yang dulu. Jadi kita harus tetap menyeimbangkan. Seperti budaya 5S yang benar-benar harus kita jalani sekarang. Jadi kalau untuk inovasi baru itu tuh tetap harus bisa menyeimbangkan dengan tradisi yang lama. Jadi tradisinya tuh nggak bisa dikurangi ya. Terus karena pertanyaannya sudah habis, kalian ada sesi promosi supaya warga-warga SMA 2 Kudus ini tertarik memilih kalian gitu. Jadi dipersilahkan kandidat pertama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Regan Anfarkananta dari kelas 11 06. Jadi di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor 1. Nah, visi dan misi saya itu ada yang namanya Sigma. Jadi jangan lupa menjadi siswa yang Sigma ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Renata Witadia dari kelas 11 F5 sebagai KADU, kandidat kedua calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Kudus. Sebenarnya kita ini semua kan opsional, jadi kita tidak bisa kayak menyusun strategi gimana biar kalian milih saya. Nah, dari aku, mantapkan hati kalian untuk memilih siapa, jadi tidak jadinya saya itu tergantung Tuhan Yang Maha Esa. Annyeong Bunda, aku Farisa Indah Purwaningsih dari 11 F8, aku sebagai calon kandidat OSIS nomor urut 3. Seperti kata Renata, kita opsional, jadi tergantung kalian memilih siapa. Suara kalian itu sangat dibutuhkan untuk menjadikan seorang pemimpin. Jadi warga Semada pasti membutuhkan seorang pemimpin dan itu ada di tangan kalian untuk masa depan kita. Jadi dari kita cukup mempromosikan apa adanya saja, untuk semuanya kita serahkan, itu hak kalian.
Sekian podcast dari kami. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Dadah!